Hai, saya Felix, balik lagi ke segmen Renungan Mingguan. Jadi pada kali ini terdapat pada ayat Efesus 2 ayat 10 yang berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Sebelum kita masuk lebih dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bernafas, memuji, menyembah nama-Mu yang di sorga ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendalami renungan mingguan-Mu pada kali ini yang terdapat pada Efesus 2 ayat 10. Kiranya Tuhan Kau dampingi kami, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau bimbing kami sehingga kami dapat mengerti dan tahu apa kehendak-Mu yang di sorga. Kiranya Tuhan, itu permohonan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini terdapat, yaitu temanya adalah bagian dari rencana. Pada mulanya Tuhan menciptakan segalanya, galaksi dan gunung berapi, kunang-kunang dan berlian, pohon ek dan hiu putih besar. Akhirnya menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya untuk memenuhi bumi, memerintah atas ciptaannya dan mengembangkan dunia yang mengagungkan Dia. Tetapi bahkan sebelum permulaannya, Tuhan sudah ada di sana. Dia berfirman sehingga ruang dan waktu menjadi ada, sementara Dia berada di luar lingkup ruang dan waktu. Dan jauh sebelum Anda lahir, Dia sudah mengetahui semua tentang Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, kesuksesan dan kegagalan Anda. Dia tahu semua tentang Anda dan memilih untuk menciptakan Anda karena Dia mengasihi Anda. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 PBTB 2. Anda adalah hasil karya Tuhan, terkadang disebut sebagai mahakarya, karya ciptaan, atau karya seni. Anda juga mahakarya Tuhan karena roh, kepribadian, dan karunia unik yang telah dicipta secara khusus di dalam diri Anda. Karena kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih cemerlang dari yang dapat kita bayangkan, dan karena Dia mengasihi kita lebih dari yang berani kita harapkan. Dan karena kita tahu Dia menulis kisah-kisah yang luar biasa, kita dapat mempercayai apa yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Dan rencananya mencakup Anda, Anda. Dia telah mempersiapkan hal-hal baik untuk Anda masuki, hubungan yang bermakna, dan pekerjaan yang berdampak. Dia terus menempatkan orang-orang dan peluang di jalan Anda serta bekerja di dalam diri Anda, memberi Anda keinginan untuk kekuatan dan melakukan apa yang menyenangkan Dia. Filipi 2 ayat 13. Dia telah memampukan Anda untuk bermitra dengannya saat kita mengalami kisah terbesar di bumi. Jadi, saat Anda mempertimbangkan bagaimana Tuhan telah merancang Anda sedemikian rupa dan menempatkan Anda pada titik khusus dalam sejarah ini, hasrat dan panggilan apa yang telah Dia tempatkan di hati Anda? Mungkin berupa satu hal besar atau beberapa hal kecil. Saat Anda memikirkan tentang itu, langkah apa yang perlu Anda ambil untuk mengejar panggilan Anda dengan keyakinan yang diberikan Tuhan? Kiranya teman-teman, itu renungan mingguan pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih telah menciptakan saya dengan sedemikian rupa. Saya bukanlah suatu kesalahan, saya adalah ciptaan sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih hari ini, tolonglah agar saya dapat melihat diri saya sebagaimana Engkau melihat saya. Tunjukkan bagaimana saya dapat mengambil bagian dalam rencana yang Engkau persiapkan bagi saya. Dalam nama Yesus, amin.